Pagi itu langit masih diselimuti awan tipis ketika Nadia menggendong putra sematawayangnya yang baru berusia 3 bulan. Bayi kecil bernama Rafa itu tertidur pulas di dadanya. Sesekali menggerakkan jemari mungilnya seolah sedang mengejar mimpi yang indah. Nadia mengusap lembut kepala anaknya sambil tersenyum. Hari itu adalah jadwal imunisasi kedua Rafa di puskesmas kecamatan. Sesuatu yang sudah ia tandai sejak jauh-jauh hari. Namun, entah mengapa, sejak membuka mata pagi itu, dada Nadia terasa sesak. Bukan karena sakit, melainkan firasat yang sulit dijelaskan. Perasaan yang datang tanpa alasan, tetapi terus mengganggu pikirannya. Ia mencoba mengusir rasa itu. Mungkin hanya karena semalam ia kurang tidur. Rafa mulai merengek pelan. Nadia segera menggendongnya lebih erat. "Adek sebentar ya, habis imunisasi kita langsung pulang," bisiknya lembut. Saat itulah suara klakson terdengar dari depan rumah. Arif, suaminya, baru saja selesai memanaskan sepeda motor. "Sayang, siap belum? Nanti keburu antre panjang," teriak Arif dari halaman. "Iya, bentar lagi." Nadia mengambil tas bayi yang sudah ia siapkan sejak malam. Popok, susu, baju ganti, buku kesehatan, semuanya sudah diperiksa berulang kali. Baru saja ia hendak keluar, terdengar suara seseorang memanggil dari pagar. "Assalamualaikum, Nadia." Nadia menoleh. Di depan rumah berdiri Lilis, sepupu Arif, dengan senyum yang begitu lebar. "Wah, pas banget. Kalian jadi ke puskesmas kan? Aku ikut ya." Nadia sedikit terkejut. "Lo ikut?" "Iya dong. Kasihan kamu sendirian ngurus bayi. Biar aku bantu gendong Rafa." Nadia sebenarnya ingin menolak secara halus. Bukan karena tidak suka kepada Lilis, tetapi beberapa minggu terakhir sikap perempuan itu berubah. Terlalu sering datang tanpa alasan. Terlalu sering bertanya soal jadwal imunisasi, jadwal kontrol, bahkan jam tidur Rafa. Hal-hal yang menurut Nadia terasa aneh. Namun Arif malah tersenyum. "Bagus tuh, ada yang bantu." Nadia hanya mengangguk pelan. Di perjalanan menuju puskesmas, Lilis terus memangku Rafa. "Ih, lucunya makin gede ya." Ia mengeluarkan ponselnya. "Coba senyum, Rafa." Klik. Satu foto. Klik lagi. Dan lagi. Nadia mulai merasa tidak nyaman. "Lilis, buat apa di foto terus? Buat kenang-kenangan aja. Kan kemarin juga udah." "Iya, lucu soalnya." Lilis tersenyum sambil terus memperhatikan layar ponselnya. Jemarinya tampak sibuk mengetik sesuatu sebelum akhirnya memasukkan ponsel ke dalam tas. Nadia memperhatikannya sekilas. "Ngirim foto ke siapa?" Lilis langsung tertawa kecil. "Ke temanku. Dia suka bayi." Jawaban itu terdengar ringan, tetapi tidak menghilangkan kegelisahan Nadia. Puskesmas pagi itu cukup ramai. Puluhan ibu membawa anak-anak mereka untuk imunisasi. Tangisan bayi bersahut-sahutan memenuhi ruang tunggu. Arif mengurus administrasi. Nadia duduk sambil menggendong Rafa. Sementara Lilis beberapa kali keluar masuk gedung. "Aku beli air dulu ya." 5 menit kemudian kembali. Tak lama keluar lagi. "Sebentar ya, aku angkat telepon." Nadia memperhatikannya dari balik kaca jendela. Lilis berdiri cukup jauh. Ia tidak sedang menelepon. Ia justru berbicara dengan 2 pria yang berdiri di dekat warung depan puskesmas. Begitu menyadari Nadia melihat ke arahnya, Lilis buru-buru masuk kembali sambil tersenyum. "Kenapa?" "Enggak." Nadia memilih diam. Mungkin hanya kebetulan. Namun firasat buruk itu datang lagi. Kali ini jauh lebih kuat. Sementara itu, di seberang jalan, seorang sopir angkot bernama Pak Hendra sedang menikmati kopi di warung kecil langganannya. Ia baru selesai mengantar penumpang dari terminal. Belum sempat menghabiskan kopinya, 2 pria duduk di meja belakang. Mereka berbicara dengan suara pelan. Namun cukup jelas terdengar oleh Pak Hendra. "Pokoknya tunggu bayi yang pakai baju kuning." Ibunya keluar lewat pintu depan. Orang dalamnya sudah kasih tanda. Pak Hendra menghentikan gerakan tangannya. Ia tidak jadi meminum kopinya. Kalau perempuan yang ikut senyum sambil pegang tas hitam, berarti targetnya sudah keluar. Pak Hendra perlahan menoleh. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia melihat ke arah halaman puskesmas. Di sana, seorang perempuan sedang berdiri sambil tersenyum. Tas hitam tergantung di bahunya. Tak jauh darinya,
Nadia baru saja keluar sambil menggendong Rafa yang mengenakan baju bayi berwarna kuning cerah. Dua pria itu langsung berdiri dari kursinya. Pak Hendra spontan membanting gelas kopinya hingga pecah. "Jangan pulang lewat sini." Semua orang menoleh. Tanpa berpikir panjang, Pak Hendra berlari sekencang mungkin ke arah Nadia. Sebelum Nadia sempat bertanya apa yang terjadi, Pak Hendra langsung mengangkat Rafa dari gendongannya. "Cepat ikut saya. Jangan tanya apa-apa." Nadia membeku. Di belakangnya, dua pria asing mulai berlari mendekat. Sementara Lilis hanya berdiri mematung. Di wajahnya, perlahan muncul sebuah senyum tipis yang membuat bulu kuduk Nadia merinding. Kalau kalian baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan tuliskan asal daerah kalian di kolom komentar. Siapa tahu ada teman satu daerah yang sedang menonton cerita ini bersama kalian. Nadia bahkan belum sempat bereaksi ketika Pak Hendra sudah menggendong Rafa dan berlari menuju angkotnya yang terparkir sekitar 20 meter dari pintu keluar puskesmas. "Pak, bayi saya!" teriak Nadia panik sambil mengejar. "Cepat ikut saya. Jangan berhenti!" balas Pak Hendra tanpa menoleh. Arif yang baru keluar dari ruang administrasi langsung kebingungan melihat istrinya berlari sambil menangis. "Nadia, ada apa? Bayi kita dibawa orang." Arif refleks ikut berlari mengejar. Di saat yang sama, dua pria asing yang tadi berdiri di dekat warung juga mulai berlari ke arah mereka. Salah satunya berteriak kepada Pak Hendra. Berhenti!" Pak Hendra tidak menggubris. Ia membuka pintu angkot, masuk bersama Rafa, lalu mengunci pintunya dari dalam. "Nadia, masuk cepat!" Nadia langsung melompat masuk ke bangku depan. Tangannya gemetar saat memeluk kembali Rafa yang menangis kencang karena kaget. Pak Hendra segera menyalakan mesin. Namun sebelum angkot bergerak, Arif berhasil membuka pintu samping. "Pak, ini sebenarnya ada apa?" Pak Hendra menatap keduanya dengan napas memburu. "Kalau saya salah, saya siap minta maaf. Tapi saya yakin bayi kalian sedang diincar." Belum sempat Nadia bertanya lebih jauh, terdengar suara benturan keras dari luar. "Brak!" Salah satu pria asing memukul bodi angkot sambil mencoba membuka pintunya. "Keluar kalian!" Pak Hendra langsung menginjak pedal gas. Angkot melaju meninggalkan halaman puskesmas. Dua pria itu gagal mengejar. Sekitar 500 meter dari puskesmas, Pak Hendra menghentikan angkotnya di depan sebuah pos polisi lalu lintas. Ia turun lebih dulu. "Tolong, Pak, saya mau lapor. Ada dugaan percobaan penculikan bayi." Dua anggota polisi yang sedang berjaga langsung menghampiri. Nadia masih memeluk Rafa erat-erat. Tangannya dingin. Air matanya belum berhenti mengalir. Seorang polisi berusaha menenangkan. "Ibu tenang dulu. Ceritakan pelan-pelan." Sebelum Nadia menjawab, Pak Hendra lebih dulu bercerita. "Saya tadi minum kopi di warung depan puskesmas. Lalu, saya dengar dua laki-laki ngobrol. Mereka bilang tunggu bayi berbaju kuning keluar dari pintu depan. Katanya orang dalam sudah kasih tanda." Polisi saling berpandangan. "Yakin dengarnya?" "Sangat yakin." "Mereka menyebut nama?" Pak Hendra menggeleng. "Tapi mereka bilang kalau perempuan yang bawa tas hitam tersenyum, berarti targetnya sudah keluar." Mendengar kalimat itu, Nadia langsung teringat sesuatu. Lilis, tas hitam, dan senyum tipis yang muncul beberapa detik sebelum dua pria itu bergerak. Nadia menelan ludah. Jangan sampai." Beberapa menit kemudian, petugas dari Polsek datang ke lokasi. Salah satunya memperkenalkan diri. "Saya Ibda Ratna. Kami akan menangani laporan ini." Ratna meminta seluruh kronologi. Setelah mendengar penjelasan, ia langsung menghubungi anggotanya. "Segera amankan CCTV puskesmas dan sekitar jalan depan." "Siap." Lacak dua pria yang tadi disebut saksi. "Siap." Ratna lalu menoleh kepada Nadia. "Bu, apakah ada orang yang tahu jadwal imunisasi bayi ibu hari ini?" Nadia berpikir sejenak. "Hanya keluarga." "Siapa saja?" "Suami saya." Lalu ia berhenti. "Lalu siapa lagi?" "Lilis." Tak lama kemudian, Lilis akhirnya tiba di pos polisi bersama beberapa warga. Wajahnya terlihat panik. "Nadia, kamu nggak apa-apa?" Nadia hanya menatapnya lama, seolah sedang mencari jawaban di balik wajah yang selama ini ia anggap keluarga. Lilis mencoba mendekat ke Rafa.
Boleh aku gendong? Jangan. Jawaban Nadia singkat, dingin. Lilis tampak terkejut. Aku cuma khawatir. Nadia tidak menjawab. Yang justru menarik perhatian Ibda Ratna adalah tangan Lilis yang terus menggenggam ponselnya. Bu Lilis, boleh saya lihat ponselnya sebentar? Lilis langsung terlihat gugup. Kenapa memangnya? Hanya pemeriksaan biasa. Oh, baterainya habis. Ratna mengangguk pelan. Padahal beberapa detik sebelumnya layar ponsel itu masih menyala. Kecurigaannya mulai tumbuh. Sore harinya, polisi kembali ke puskesmas untuk mengambil rekaman CCTV. Sementara Nadia dan keluarganya diminta pulang lebih dulu. Di perjalanan pulang, suasana begitu sunyi. Arif akhirnya membuka suara. Menurutku kita terlalu berlebihan. Nadia menoleh. Maksud kamu? Belum tentu Lilis terlibat. Aku nggak bilang dia terlibat. Terus kenapa dari tadi kamu lihat dia seperti itu? Nadia menarik napas panjang. Aku cuma merasa ada yang aneh. Perasaan kamu saja. Nadia tidak menjawab. Ia memilih memeluk Rafa lebih erat. Di dalam hatinya, ia berharap semua ini memang hanya salah paham. Namun jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, ia takut firasatnya justru baru saja menyelamatkan nyawa anaknya. Malam itu, ketika semua orang mencoba beristirahat, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Lilis. Hanya satu kalimat. Kenapa targetnya lolos? Lilis membaca pesan itu dengan wajah pucat. Tangannya bergetar. Perlahan ia menghapus pesan tersebut, tanpa menyadari bahwa seseorang sedang memperhatikannya dari balik jendela rumah. Keesokan paginya, rumah Nadia masih diselimuti suasana tegang. Rafa akhirnya bisa tidur setelah semalaman terus menangis setiap kali mendengar suara kendaraan melintas. Nadia sendiri nyaris tidak memejamkan mata. Bayangan dua pria yang berlari ke arahnya terus terulang di kepalanya. Arif duduk di teras sambil menyeruput kopi. Aku tetap merasa mereka salah sasaran. Nadia yang sedang menjemur pakaian menoleh. Kalau memang salah sasaran, kenapa mereka tahu Rafa pakai baju kuning? Arif terdiam. Itu. Kenapa mereka tahu aku keluar lewat pintu depan? Arif tidak mampu menjawab. Belum sempat percakapan berlanjut. Sebuah mobil polisi berhenti di depan rumah. Ibda Ratna turun bersama dua anggotanya. Selamat pagi. Silakan masuk, Bu. Ratna membawa sebuah laptop. Kami sudah memeriksa rekaman CCTV dari puskesmas. Nadia langsung duduk dengan wajah tegang. Ratna memutar rekaman dari kamera parkiran. Terlihat Lilis datang bersama Nadia dan Arif. Semuanya tampak biasa. Namun beberapa menit kemudian, Lilis keluar seorang diri menuju warung depan. Ia berhenti sekitar 1 menit. Lalu, seorang pria bertopi menghampirinya. Keduanya tidak berjabat tangan. Tidak berbicara lama. Hanya saling menatap. Lalu, Lilis tersenyum tipis sambil menyentuh tali tas hitam yang dikenakannya. Pria itu mengangguk pelan. Kemudian berjalan kembali ke arah temannya. Ratna menghentikan video. Nah, bagian ini yang membuat kami curiga. Arif langsung menggeleng. Itu belum tentu apa-apa. Ratna kembali memutar video. Beberapa detik setelah Nadia keluar dari ruang imunisasi, Lilis kembali menyentuh tali tas hitamnya. Tak lama kemudian, dua pria itu langsung berdiri bersamaan. Mereka bergerak menuju pintu keluar. Lalu muncul Pak Hendra yang lebih dulu membawa Nadia pergi. Ruangan mendadak sunyi. Arif mulai kehilangan kata-kata. Nadia hanya memejamkan mata. Firasatnya ternyata bukan sekadar rasa takut. Apakah kami boleh memeriksa ponsel Bu Lilis? Tanya Ratna. Arif mengangguk pelan. Silakan. Namun ketika polisi mendatangi rumah Lilis, perempuan itu tampak sudah menunggu di ruang tamu. Ada apa lagi, Bu Polisi? Kami ingin memeriksa ponsel Anda. Tentu. Lilis menyerahkannya tanpa banyak bicara. Seorang petugas langsung melakukan pemeriksaan. Beberapa menit berlalu. Bu. Ratna menoleh. Ada riwayat percakapan yang baru saja dihapus. Lilis langsung menyela. Itu cuma chat jual beli. Ratna tidak terpancing. Kami akan meminta bantuan tim digital untuk memulihkannya. Wajah Lilis perlahan berubah pucat. Sementara itu, Nadia memperhatikan meja ruang tamu. Di atasnya terdapat sebuah amplop coklat. Lilis, itu apa? Oh, thread. Boleh kulihat? Jangan.
Jawaban itu keluar terlalu cepat. Ratna langsung memperhatikan. Apa isi suratnya? Bukan urusan polisi. Ratna mengambil amplop tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar tagihan. Pinjaman online, pinjaman koperasi, tagihan kartu kredit, serta surat penagihan dari sebuah perusahaan investasi. Total kerugian yang harus dibayar mencapai hampir 380 juta rupiah. Arif membelalak. Lilis, sejak kapan? Air mata mulai mengalir di pipi Lilis. Aku cuma pengin balik modal. Kamu investasi di mana? Seseorang ngajak aku. Lalu, semua uangku habis. Kenapa nggak cerita? Aku malu. Ruangan kembali hening. Ratna menatap Lilis cukup lama. Lalu siapa yang memberi uang kepadamu beberapa hari lalu? Lilis langsung mengangkat kepala. Maksudnya? Ratna meletakkan selembar bukti transfer di meja. 4 hari yang lalu, ada transfer masuk sebesar 15 juta rupiah ke rekening Anda. Nadia dan Arif sama-sama terkejut. Transfer dari siapa? Ratna menggeleng. Rekening penampung. Pemiliknya menggunakan identitas palsu. Arif mulai memandang sepupunya dengan cara yang berbeda. Lilis, kamu dapat uang itu dari mana? Lilis tidak menjawab. Ia hanya menangis semakin keras. Sore harinya, tim forensik digital akhirnya berhasil memulihkan sebagian pesan yang sempat dihapus dari ponsel Lilis. Ratna segera kembali ke rumah Nadia. Ada perkembangan. Nadia langsung berdiri. Ratna membuka hasil cetakan percakapan. Sebagian isi chat memang rusak. Namun masih ada beberapa kalimat yang terbaca jelas. Besok jadwal imunisasi. Baju bayi warna kuning. Jam 9 keluar. Aku kasih tanda. Ruangan seketika membeku. Arif membaca ulang kalimat-kalimat itu dengan tangan gemetar. Ia menoleh perlahan ke arah Lilis. Kamu yang kirim ini. Lilis menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Aku memang kirim jadwalnya. Nadia menahan napas. Tapi kenapa, Lis? Rafa itu keponakanmu sendiri. Lilis menggeleng sambil terus menangis. Aku nggak tahu mereka mau nyulik bayi. Lalu kamu pikir mereka mau apa? Aku dikasih tahu kalau datanya cuma buat mengurus bantuan sosial palsu. Mereka bilang keluarga kalian nggak bakal dirugikan. Ratna menatap tajam. Kalau begitu, kenapa mereka membayar 15 juta rupiah? Lilis tak mampu menjawab. Air matanya terus mengalir. Di dalam benaknya, ia baru menyadari satu hal yang mengerikan. Ia mungkin memang tidak berniat mencelakai Rafa. Tetapi keserakahannya hampir membuat bayi itu menghilang untuk selamanya. Sementara itu, jauh di sebuah rumah kontrakan di pinggir kota, seorang pria bertubuh besar melempar ponselnya ke lantai hingga hancur. Perempuan bodoh itu sudah ketahuan. Di hadapannya, beberapa orang hanya tertunduk. Pria itu kemudian berkata dengan suara dingin, "Kalau bidak pertama gagal, kita cari jalan lain." Kalimat itu menjadi pertanda bahwa ancaman terhadap Nadia dan Rafa ternyata baru saja dimulai. Suasana ruang pemeriksaan polsek terasa sunyi. Lilis duduk dengan kepala tertunduk. Matanya sembab sejak tadi malam. Di hadapannya, Ibda Ratna meletakkan beberapa lembar bukti hasil pemeriksaan ponsel dan rekaman CCTV. "Saudari Lilis," ucap Ratna tenang. "Kami beri kesempatan sekali lagi. Ceritakan semuanya sebelum kami menemukan sendiri jawabannya." Lilis menarik napas panjang. Tangannya saling menggenggam begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. "Aku memang kenal salah satu dari mereka." Ruangan mendadak hening. Arif yang duduk di samping Nadia perlahan mengangkat wajah. "Sejak kapan?" "Kurang lebih 2 bulan." "Dari mana kamu kenal?" "Lewat seseorang." Ratna langsung menyela. "Siapa?" Lilis menggeleng. "Aku nggak tahu nama aslinya." "Kamu bertemu di mana?" "Di sebuah seminar investasi." Arif langsung mengepalkan tangan. Jadi benar, semua ini gara-gara investasi itu. Air mata kembali mengalir di pipi Lilis. "Aku kehilangan semua tabunganku." "Berapa?" "Hampir 300 juta." Nadia terkejut. "Lilis, uang sebanyak itu dari mana?" "Aku jual mobil, pinjam koperasi, pinjam saudara, bahkan ambil pinjaman online." Arif menutup wajahnya. Pantas beberapa bulan terakhir Lilis sering menghindari keluarga.
Ia ternyata sedang menanggung beban yang begitu besar. Namun rasa iba itu hanya bertahan beberapa detik. Lalu kenapa harus Rafa? Tanya Arif dengan suara bergetar. Lilis menangis semakin keras. Mereka bilang cuma butuh jadwal imunisasi. Mereka bilang cuma mau memastikan data penerima bantuan. Aku bodoh. Aku percaya. Nadia menatap Lilis tanpa berkedip. Kalau memang hanya bantuan, kenapa kamu tidak pernah cerita ke kami? Lilis tak mampu menjawab. Ia sadar semua alasannya kini terdengar tidak masuk akal. Setelah pemeriksaan hampir 2 jam, polisi menetapkan Lilis sebagai tersangka karena terbukti memberikan informasi pribadi korban kepada pihak yang tidak dikenal. Meski demikian, Ratna belum terlihat puas. Ia berdiri di depan papan berisi foto-foto dan catatan penyelidikan. Sesuatu masih kurang. Seorang anggota mendekat. Maksud ibu, kalau tujuan mereka hanya mendapat 1 bayi, kenapa mereka menyiapkan 2 kendaraan? Anggota itu terdiam. Ratna kembali melihat berkas. Lalu kenapa pembayaran kepada Lilis dilakukan melalui rekening penampung? Kenapa semua identitas menggunakan data palsu? Ia menggeleng pelan. Orang-orang ini terlalu rapi. Artinya, mereka sudah sering melakukan hal seperti ini. Kalimat itu membuat seluruh ruangan ikut terdiam. Sore harinya, Nadia dan Arif diizinkan pulang. Atas saran polisi, mereka tidak kembali ke rumah sendiri. Ratna khawatir para pelaku masih mengawasi. Kalian sebaiknya tinggal sementara di rumah keluarga yang lokasinya tidak banyak diketahui orang. Akhirnya Nadia memilih tinggal di rumah bibinya, Bu Sari, yang berada di sebuah desa kecil sekitar 30 menit dari kota. Rumah itu sederhana, dikelilingi sawah, jauh dari jalan raya. Nadia berharap tempat itu cukup aman. Sesampainya di sana, Bu Sari langsung memeluk Nadia. Yang penting kalian selamat. Nadia mengangguk sambil menahan air mata. Malam mulai turun. Untuk pertama kalinya sejak kejadian di puskesmas, Rafa bisa tertidur dengan tenang. Nadia duduk di samping ranjang sambil mengusap kepala putranya. Ia berharap semua mimpi buruk itu telah berakhir. Namun harapan itu ternyata terlalu cepat. Sekitar pukul 11 malam, suara mesin mobil terdengar dari luar rumah. Brum! Nadia mengintip dari balik gorden. Sebuah mobil berwarna hitam berhenti sekitar 15 meter dari pagar. Lampunya dimatikan. Mesinnya tetap menyala. Tidak ada seorang pun yang turun. Mobil itu hanya diam. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Mas! Bisik Nadia. Arif yang baru saja hendak tidur langsung bangun. Ada apa? Itu. Arif ikut mengintip. Siapa ya? Mereka menunggu. Mobil itu tetap tidak bergerak. Tiba-tiba, pintu mobil terbuka. Seorang pria turun. Ia tidak mendekati rumah. Ia hanya berdiri di pinggir jalan. Kemudian mengangkat ponselnya. Klik. 1 kali. Klik. 2 kali. Ia seperti sedang memotret rumah. Jantung Nadia langsung berdegup kencang. Mas, dia motret rumah kita. Arif segera mengambil ponselnya. Aku telepon Bu Ratna. Namun sebelum panggilan tersambung, pria itu kembali masuk ke mobil. Perlahan kendaraan tersebut meninggalkan lokasi. Ratna datang sekitar 20 menit kemudian bersama 2 anggota. Mereka memeriksa sekitar rumah. Kayaknya mobil itu sudah tidak terlihat. Tidak ada CCTV di jalan ini, ujar salah satu polisi. Ratna mengangguk pelan, lalu menatap Nadia. Bu Nadia, saya minta satu hal. Apa itu, Bu? Mulai malam ini, jangan pernah keluar rumah sendirian. Jangan unggah lokasi di media sosial. Dan jangan percaya siapapun yang tiba-tiba datang mengaku ingin membantu. Nadia mengernyit. Maksud ibu, mereka masih mencari kami? Ratna tidak langsung menjawab. Ia justru melihat ke arah jalan yang mulai gelap. Lilis memang sudah kami tahan. Tapi saya semakin yakin. Orang-orang yang mengejar bayi ibu bukan kelompok kecil. Mereka bekerja sangat rapi. Dan kemungkinan besar. Ratna berhenti beberapa detik sebelum melanjutkan. Mereka belum menyerah. Nadia memeluk Rafa lebih erat. Ia mulai menyadari satu kenyataan yang jauh lebih mengerikan daripada pengkhianatan Lilis. Musuh sebenarnya mungkin belum pernah mereka lihat. Malam itu tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa tidur. Walaupun mobil misterius itu sudah pergi, bayangannya masih membekas di pikiran Nadia.
Setiap suara motor yang melintas membuatnya refleks menoleh ke jendela. Setiap anjing menggonggong membuat dadanya berdebar. Bu Sari bahkan memilih tidur di ruang tengah agar Nadia tidak merasa sendirian. Sementara Arif terus berjaga di teras bersama seorang anggota polisi yang ditugaskan mengawasi rumah. Namun menjelang subuh, tak terjadi apa-apa. Seolah-olah mobil semalam hanyalah cara seseorang untuk mengirim pesan. Kami tahu kalian di mana. Pagi harinya, Ibda Ratna kembali datang. Ia membawa kabar mengenai pemeriksaan lanjutan terhadap Lilis. Bagaimana, Bu? Tanya Nadia penuh harap. Ratna menggeleng pelan. Lilis tetap bersikeras bahwa dia tidak mengenal siapa dalang di balik semua ini. Dia bohong. Bisa jadi tidak. Maksudnya, Ratna duduk di ruang tamu. Lilis hanya berhubungan dengan seorang perantara. Semua komunikasi menggunakan nomor yang sekarang sudah tidak aktif. Arif menghela napas panjang. Jadi kita tidak punya petunjuk. Ratna justru mengeluarkan sebuah map. Ada. Ia membuka beberapa lembar foto. Kami menemukan 3 keluarga lain yang hampir mengalami kejadian serupa dalam 6 bulan terakhir. Nadia langsung mendekat. Semuanya punya bayi. Ratna mengangguk. Usianya antara 2-6 bulan. Arif mulai merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Apakah mereka saling mengenal? Tidak. Berarti pelaku memilih korban secara acak. Ratna tidak langsung menjawab. Itulah yang sedang kami cari. Siang harinya, Nadia mencoba mengalihkan pikirannya dengan mencuci pakaian Rafa. Baru beberapa menit di halaman belakang, terdengar suara ketukan pagar. Tok, tok, tok. Bu Sari membuka pintu. Di luar berdiri seorang kurir membawa sebuah kardus kecil. Permisi, paket untuk Bu Nadia. Nadia saling pandang dengan Arif. Aku tidak pesan apa-apa. Kurir memperlihatkan label. Nama penerima memang tertulis jelas. Nadia Pramesti. Alamat juga benar. Arif menerima paket itu. Tanda tangan di sini, Pak. Setelah kurir pergi, semua berkumpul di ruang tamu. Arif membuka kardus perlahan. Isinya hanya sebuah boneka bayi berukuran kecil. Boneka itu mengenakan pakaian kuning. Sama persis seperti pakaian Rafa saat kejadian di puskesmas. Namun yang membuat semua orang bergidik, kedua mata boneka itu telah dicoret menggunakan spidol hitam. Di bagian dadanya tertancap sebuah jarum pentul. Nadia spontan memeluk Rafa. Astagfirullah. Bu Sari sampai mundur beberapa langkah. Arif segera memanggil polisi. Ratna datang tidak lama kemudian. Ia memakai sarung tangan sebelum menyentuh boneka tersebut. Jangan ada yang memegang barang ini. Petugas identifikasi langsung memeriksa kardus. Tidak ditemukan sidik jari yang jelas. Alamat pengirim juga palsu. Belum selesai rasa takut itu mereda. Ponsel Nadia bergetar. Nomor tak dikenal. Ia ragu mengangkatnya. Ratna memberi isyarat. Speaker saja. Nadia menekan tombol jawab. Tidak ada suara. Hanya terdengar napas seseorang. Lama. Sangat lama. Lalu, sebuah suara laki-laki terdengar pelan. Lain kali, tidak akan ada yang sempat menyelamatkan anakmu. Sambungan langsung terputus. Ruangan seketika membeku. Arif langsung memukul meja. Kurang ajar. Ratna segera meminta tim siber melacak nomor tersebut. Beberapa menit kemudian hasilnya keluar. Nomor prabayar. Sudah dibuang. Kartu identitasnya palsu. Pelaku kembali selangkah lebih maju. Malam itu Ratna mengumpulkan seluruh anggotanya. Ia menempelkan foto-foto korban di papan penyelidikan. Nadia memperhatikan dengan saksama. Semua keluarga memiliki latar belakang berbeda. Ada guru, pedagang, karyawan pabrik, petani. Tidak ada hubungan keluarga. Tidak tinggal di wilayah yang sama. Tidak memakai rumah sakit yang sama. Tidak juga menggunakan bidan yang sama. Ratna mulai mencoret satu persatu kemungkinan. Lilis bukan orang pertama. Bukan. Rumah sakit. Beda semua. Bidan. Beda. Puskesmas. Juga berbeda. Ruangan kembali sunyi. Seorang anggota polisi tiba-tiba berkata, "Bu, coba lihat ini." Ia membawa daftar sederhana. Semua korban pernah membeli perlengkapan bayi secara online. Ratna langsung menoleh. Semua. Hampir semuanya.
susu, popok, stroller, gendongan, botol susu. Barangnya berbeda-beda, namun seluruh paket dikirim melalui perusahaan ekspedisi yang sama. Ratna perlahan berdiri, matanya mulai berbinar. Kalau benar, berarti seseorang sedang menjual data pelanggan. Nadia ikut terdiam. Ia tiba-tiba teringat bahwa 2 minggu sebelum kejadian, ia memang membeli perlengkapan bayi melalui toko online. Alamat rumah, nomor telepon, nama lengkap, bahkan usia Rafa. Semuanya tercantum di sana. Ratna menutup map penyelidikan. Besok pagi, kita mulai dari perusahaan ekspedisi itu. Di luar rumah, tanpa seorang pun menyadarinya, seorang pria yang sejak tadi mengawasi dari balik kebun perlahan menyalakan motornya. Ia mengeluarkan ponsel, lalu mengirim satu pesan singkat kepada seseorang. Mereka mulai mendekati jalurnya. Beberapa detik kemudian balasan masuk. Kalau begitu, hilangkan semua jejak sebelum mereka menemukan sumbernya. Keesokan paginya, Ibda Ratna bersama timnya sudah berada di kantor cabang perusahaan ekspedisi yang disebut dalam hasil penyelidikan semalam. Bangunan itu tampak seperti kantor biasa. Puluhan kurir hilir mudik membawa paket, sementara pelanggan keluar masuk tanpa henti. Tak ada yang terlihat mencurigakan. Namun bagi Ratna, justru tempat yang tampak biasa seringkali menyimpan rahasia terbesar. Kita mulai dari data pengiriman perlengkapan bayi 6 bulan terakhir, ucapnya kepada manajer cabang. Pria parubaya itu tampak terkejut. Ada masalah apa, Bu? Kami sedang menyelidiki dugaan kebocoran data pelanggan. Wajah manajer langsung berubah serius. Itu tidak mungkin. Sistem kami sangat ketat. Ratna hanya tersenyum tipis. Kalau memang begitu, mari kita buktikan bersama. Tim digital kepolisian mulai memeriksa komputer administrasi. Sementara itu, beberapa pegawai dipanggil satu persatu untuk dimintai keterangan. Semuanya memberikan jawaban yang hampir sama. Kami hanya mencetak resi. Kami tidak punya akses data lengkap. Saya hanya kurir. Pemeriksaan berlangsung hampir 3 jam. Belum ada hasil berarti. Hingga seorang petugas IT menghampiri Ratna. Bu, ada apa? Akses ke database pernah dilakukan di luar jam operasional. Ratna langsung berdiri. Jam berapa? Antara pukul 1 sampai 3 dini hari. Berapa kali? Petugas membuka layar. Hampir setiap minggu. Ratna mengernyit. Siapa yang login? Petugas menggeleng. Yang dipakai akun supervisor. Supervisor yang mana? Tapi, apa? Supervisor mengaku sedang cuti setiap kali akses itu terjadi. Ruangan mendadak hening. Artinya, ada seseorang yang menggunakan akun milik orang lain. Ratna meminta seluruh rekaman CCTV kantor selama 2 bulan terakhir. Rekaman diputar satu persatu. Hingga pada suatu malam, terlihat seorang pria masuk ke ruang administrasi. Ia memakai jaket dan topi. Wajahnya tidak terlihat jelas. Namun beberapa detik kemudian, ia membuka topinya. Ratna langsung menghentikan video. Zoom. Petugas memperbesar gambar. Terlihat jelas wajah seorang pegawai. Namanya Fajar Wicaksono. Ratna segera membuka data kepegawaian. Usia 32 tahun. Bekerja sebagai staf administrasi data. Sudah 6 tahun di perusahaan. Tidak pernah mendapat sanksi. Di mana orang ini sekarang? Manajer cabang tampak kebingungan. Seharusnya masuk pagi ini. Seorang pegawai lain buru-buru mendekat. Pak, tadi Fajar izin mendadak. Izin? Iya. Alasannya? Katanya ibunya sakit. Ratna langsung menatap anggotanya. Cek alamat rumahnya. Sementara itu, di rumah bibinya, Nadia mencoba menenangkan diri. Sejak teror paket kemarin, ia semakin takut membuka pagar. Bahkan setiap ada suara kendaraan berhenti di depan rumah, jantungnya langsung berdegup kencang. Rafa akhirnya tertidur setelah cukup lama rewel. Saat Nadia hendak menutup jendela kamar, ia melihat seorang pria berdiri di ujung jalan. Pria itu memakai helm, tidak bergerak, hanya memandangi rumah. Nadia langsung memanggil Arif. Mas. Arif keluar. Namun saat mereka melihat kembali, pria itu sudah pergi. Apa mungkin cuma orang lewat? Tanya Arif. Nadia menggeleng pelan.
Instingku bilang bukan. Siang harinya, Ratna dan tim tiba di rumah Fajar. Rumah kontrakan itu berada di gang sempit. Pintunya terkunci. Tetangga mengatakan Fajar pergi sejak subuh membawa 2 koper besar. Dia bilang dipindah kerja, ujar seorang ibu. Ratna memeriksa isi rumah bersama tim identifikasi. Hampir seluruh barang sudah dibawa. Seolah penghuni rumah memang sudah bersiap pergi sejak lama. Namun di dalam laci meja kerja, seorang petugas menemukan sesuatu. Bu Ratna. Apa? 1 flash disk. Ratna segera memeriksanya menggunakan laptop forensik. Beberapa detik kemudian, puluhan folder muncul di layar. Masing-masing diberi nama berdasarkan kota. Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Purwakarta. Saat salah satu folder dibuka, Nadia terkejut. Di sana terdapat data lengkap ratusan keluarga. Nama ibu, nama bayi, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, riwayat pembelian perlengkapan bayi, bahkan catatan jadwal imunisasi beberapa korban. Ruangan mendadak sunyi. Arif mengepalkan tangan. Ya Allah! Ratna menghela napas panjang. Ini bukan pencurian data biasa. Sindikat ini memilih target dengan sangat rapi. Namun yang membuat Ratna semakin curiga, flash disk itu hanya berisi salinan, bukan database utama. Artinya, Fajar masih membawa data asli ke tempat lain. Menjelang sore, hasil pelacakan ponsel Fajar akhirnya keluar. Sinyalnya sempat aktif selama kurang dari 5 menit di sebuah kawasan pergudangan tua di pinggir kota. Saat tim kepolisian tiba di lokasi, gudang itu sudah kosong. Hanya ada kursi plastik, beberapa bungkus makanan, dan kabel komputer yang baru dicabut. Mereka terlambat. Di salah satu sudut ruangan, Ratna menemukan secari kertas yang terjatuh. Di atasnya hanya ada 1 kalimat yang ditulis tangan. Pindahkan semua data ke ibu. Ratna membaca tulisan itu berulang kali. Ibu. Siapa yang dimaksud? Pemilik gudang? Atau seseorang yang selama ini menjadi pemimpin sindikat? Ratna menatap langit yang mulai gelap. Ia yakin mereka semakin dekat dengan kebenaran. Namun pada saat yang sama, orang yang mereka kejar juga mulai menyadari bahwa polisi sudah berada tepat di belakang mereka. Suasana ruang rapat Polres sore itu dipenuhi tumpukan berkas. Di papan penyelidikan, puluhan foto korban kini berjajar rapi. Benang merah mulai terlihat, tetapi masih ada satu bagian yang hilang. Ibda Ratna berdiri di depan papan sambil memegang spidol. Lilis. Fajar. Data pelanggan. Percobaan penculikan. Ia memberi tanda panah di antara semuanya. Tapi, gumamnya pelan. Siapa yang memilih korban? Ruangan kembali sunyi. Kalau Fajar hanya menjual data, berarti masih ada seseorang yang menyaring ratusan nama itu, hingga akhirnya memilih keluarga Nadia. Orang itu jelas mengenal dunia ibu dan bayi. Di rumah bibinya, Nadia mulai membereskan tas perlengkapan Rafa. Melihat botol susu, buku imunisasi, dan pakaian kecil anaknya membuat pikirannya kembali ke hari-hari sebelum kejadian. Saat itu semuanya terasa begitu normal. Tak ada rasa takut, tak ada ancaman, tak ada orang asing yang mengawasi rumah. Ia membuka buku kesehatan Rafa. Di sela-sela halaman, terselip sebuah brosur lusuh. Nadia memandangnya beberapa detik. Brosur itu berasal dari sebuah yayasan sosial yang pernah datang ke puskesmas sekitar 2 bulan lalu. Yayasan tersebut mengadakan penyuluhan kesehatan ibu dan bayi. Tiba-tiba, Nadia teringat sesuatu. Mas. Arif menoleh. Kenapa? Aku ingat seseorang. Tak lama kemudian Ibda Ratna kembali datang. Ada perkembangan, Bu. Nadia mengangguk pelan. Waktu ada penyuluhan di puskesmas. Ada seorang relawan perempuan. Dia ramah sekali. Ratna mulai mencatat. Lalu, dia menghampiri hampir semua ibu yang membawa bayi. Apa yang dia lakukan? Nanya umur bayi, alamat rumah, terus kasih brosur. Ratna langsung mengangkat kepala. Apa ibu masih ingat wajahnya? Samar. Ciri-ciri lain. Nadia memejamkan mata. Ia berusaha mengingat setiap detail. Suara, cara bicara, gerakan tangan. Beberapa detik berlalu. Lalu tiba-tiba Nadia membuka mata. Aku ingat. Ratna langsung mendekat. Apa? Dia punya kebiasaan aneh.
Kebiasaan apa? Setiap kali menghitung umur bayi, dia selalu menghitung menggunakan ruas jarinya. Bukan 1, 2, 3. Tapi menyentuh setiap ruas jari pelan-pelan. Ratna berhenti menulis. Yakin? Nadia mengangguk mantap. Aku ingat karena Rafa waktu itu menangis. Dia bilang, sebentar ya Bu, saya hitung dulu. Sambil menyentuh ruas-ruas jarinya. Ratna langsung memanggil salah satu anggotanya. Tolong ambil semua rekaman CCTV gudang yang kita sita kemarin. 1 jam kemudian, rekaman diputar ulang. Semua memperhatikan layar. Awalnya tidak ada yang aneh. Hingga muncul seorang perempuan memakai rompi relawan. Ia sedang berbicara dengan Fajar di area parkir belakang gudang. Ratna menghentikan video. Zoom. Gambar diperbesar. Perempuan itu tampak sedang berpikir. Lalu, tanpa sadar, tangannya mulai menyentuh ruas-ruas jarinya satu persatu. Ruangan langsung sunyi. Itu dia. Bisik Nadia. Ratna mengangguk pelan. Orang yang sama. Namun wajah perempuan itu masih belum terlihat jelas. Ia memakai masker dan topi. Ratna meminta video dilanjutkan. Beberapa detik kemudian perempuan itu membuka masker karena merasa kepanasan. Seluruh ruangan langsung melihat wajahnya. Seorang anggota polisi tampak terkejut. Bu, saya kenal orang ini. Ratna menoleh. Siapa? Dia sering muncul di acara bakti sosial. Namanya Bu Mirna. Ketua Yayasan Kasih Bunda. Nadia mengernyit. Yayasan yang bagi-bagi susu gratis. Iya. Yang sering bantu ibu melahirkan. Iya. Arif langsung menggeleng. Nggak mungkin. Dia terkenal baik. Ratna justru semakin serius. Justru itu yang membuatnya sulit dicurigai. Malam itu juga polisi mulai menyelidiki Yayasan Kasih Bunda. Data yang mereka temukan membuat semua orang tercengang. Yayasan itu telah berdiri hampir 8 tahun. Memiliki cabang di beberapa kota. Rutin mengadakan penyuluhan. Sering bekerja sama dengan puskesmas, posyandu, bahkan rumah ibadah. Semua terlihat legal. Tidak ada catatan kriminal. Namun saat tim keuangan menelusuri rekening yayasan, muncul transaksi rutin ke rekening milik Fajar. Nominalnya memang tidak besar. 5 juta, 8 juta, 10 juta. Tetapi berlangsung hampir setiap bulan. Ratna menatap layar komputer cukup lama. Jadi benar. Fajar dibayar. Artinya mereka bekerja sama. Seorang anggota bertanya, Bu, langsung kita tangkap. Ratna menggeleng. Belum. Kenapa? Kalau kita bergerak sekarang, yang kita dapat hanya Bu Mirna. Lalu dalangnya. Ratna menatap papan penyelidikan. Ia merasa masih ada satu sosok yang belum muncul. Seseorang yang selama ini mengendalikan semuanya dari balik layar. Sementara itu, di sebuah bangunan besar yang dijadikan kantor yayasan, Bu Mirna sedang duduk di ruang kerjanya. Seorang pria masuk tergesa-gesa. Bu, apa? Polisi sudah mulai memeriksa ekspedisi. Bu Mirna tetap tenang. Lalu, mereka juga sudah menemukan nama Fajar. Perempuan itu tersenyum tipis. Sudah kuduga. Kalau begitu kita bagaimana? Bu Mirna berdiri, lalu membuka laci mejanya. Dari dalamnya ia mengeluarkan sebuah map berwarna merah. Isinya puluhan foto bayi. Di antaranya, ada foto Rafa. Bu Mirna menatap foto itu beberapa saat, lalu berkata dengan suara pelan namun dingin. Kalau polisi sudah mendekat, saatnya kita pindahkan semua target. Kalimat itu membuat pria di hadapannya langsung membeku. Artinya, masih ada banyak keluarga lain yang belum mengetahui bahwa mereka sedang menjadi sasaran berikutnya. Pagi berikutnya, ruang rapat Polres kembali dipenuhi ketegangan. Semalaman Ibda Ratna hampir tidak tidur. Berkas mengenai Yayasan Kasih Bunda memenuhi meja kerjanya. Semakin banyak data yang diperiksa, semakin sulit ia mempercayai apa yang ditemukan. Di atas kertas, yayasan itu tampak sempurna. Memiliki izin resmi, sering menerima penghargaan. Bahkan beberapa kali mendapat liputan media karena membantu ibu hamil dan keluarga kurang mampu. Kalau hanya melihat dokumennya, ujar salah seorang anggota, tidak ada yang mencurigakan. Ratna mengangguk. Itulah yang membuat mereka bertahan selama bertahun-tahun.
Penyelidikan pun dilakukan secara diam-diam. Dua anggota polisi menyamar sebagai pasangan suami istri yang sedang menantikan kelahiran anak pertama. Mereka datang ke kantor Yayasan Kasih Bunda dengan pakaian sederhana. Begitu masuk, mereka langsung disambut ramah oleh beberapa relawan. "Selamat datang, Pak, Bu. Silakan duduk. Kami punya program bantuan perlengkapan bayi gratis." Salah seorang relawan kemudian memberikan formulir. "Silakan diisi." Petugas yang menyamar mulai membaca isi formulir itu. Nama lengkap, nomor telepon, alamat rumah, usia kandungan, rumah sakit tempat akan melahirkan, perkiraan tanggal persalinan, jenis pekerjaan suami, bahkan jam berapa biasanya ada anggota keluarga di rumah. Petugas saling berpandangan. Dalam hati mereka langsung sadar. Data yang diminta terlalu rinci. Sementara itu, Bu Mirna keluar dari ruang kerjanya. Ia masih terlihat seperti sosok dermawan yang dikenal banyak orang. Senyumnya hangat, nada bicaranya lembut. Ia bahkan mengusap kepala seorang balita yang sedang bermain di ruang tunggu. Tak ada satupun pengunjung yang akan menyangka perempuan itu sedang menjadi target penyelidikan polisi. Bu Mirna menghampiri pasangan yang menyamar. "Selamat ya, sebentar lagi jadi orang tua." "Terima kasih, Bu. Kalau nanti bayinya lahir, kabari kami. Biasanya kami juga membantu proses imunisasi pertama." Petugas yang menyamar mengangguk sambil terus mengingat setiap perkataan Bu Mirna. Di luar gedung, tim pengawas sudah memasang kamera jarak jauh. Mereka memperhatikan setiap kendaraan yang keluar masuk. Menjelang sore, sebuah mobil box putih berhenti di halaman belakang yayasan. Namun yang diangkut bukan sembako, melainkan beberapa kotak arsip berukuran besar. Kotak-kotak itu langsung dipindahkan ke dalam sebuah ruangan yang aksesnya selalu terkunci. Ratna yang memantau dari mobil segera memberi instruksi. "Fokus ke ruangan belakang. Jangan sampai kehilangan pergerakan mereka." Menjelang malam, satu kejadian tak terduga terjadi. Seorang relawan perempuan keluar membawa kantong sampah. Ia membuangnya ke tempat sampah umum di belakang gedung. Begitu relawan itu pergi, salah seorang anggota polisi yang menyamar sebagai petugas kebersihan segera memeriksa isi kantong tersebut. Di antara tumpukan kertas bekas, ia menemukan sobekan formulir yang belum sempat dihancurkan. Meski tidak utuh, masih terlihat beberapa tulisan. Nama ibu, nama bayi, kode warna, status, layak. Petugas langsung memotret semua temuan itu. Tak lama kemudian, foto-foto tersebut sampai ke ponsel Ratna. Ratna membacanya berulang kali. Kode warna. Apa maksudnya? Malam itu juga, Nadia dipanggil ke Polres. Ratna memperlihatkan foto formulir tersebut. "Nadia, coba lihat." Begitu melihatnya, wajah Nadia berubah. "Ini, kamu pernah lihat?" Nadia mengangguk. "Waktu penyuluhan dulu. Mereka juga memberi stiker warna di buku kesehatan bayi." Ratna langsung menoleh. "Stiker? Iya. Warna apa?" "Kuning." Ratna buru-buru membuka buku kesehatan Rafa yang dibawa Nadia. Benar saja. Di halaman terakhir masih menempel sebuah stiker kecil berwarna kuning. Arif ikut memperhatikannya. "Kita kira cuma tanda administrasi." Ratna menggeleng. "Bukan." Lalu, Ratna mengambil beberapa foto korban lain. Di setiap buku kesehatan, ada warna yang berbeda. Merah, hijau, kuning, biru. Ratna mulai memahami pola itu. Ini bukan tanda administrasi. Ini kode. Kode apa? Ratna menarik napas panjang. Kemungkinan besar mereka mengelompokkan target berdasarkan tingkat kemudahan. Ruangan langsung sunyi. Artinya, selama ini para orang tua tanpa sadar membawa tanda yang dibuat sendiri oleh sindikat. Beberapa saat kemudian, seorang anggota polisi berlari masuk ke ruang rapat. "Bu Ratna, ada apa?" "Kami baru menerima laporan dari tim pengawas." Ratna berdiri. "Katakan." 3 mobil box keluar bersamaan dari gudang belakang yayasan. Kemana arahnya? Berpencar. Dan ruangan arsip yang tadi siang penuh, sekarang kosong. Ratna mengepalkan tangan. Mereka sedang memindahkan semua barang bukti. Ia langsung mengambil radio komunikasi. "Seluruh tim bersiap. Mulai malam ini kita lakukan pembuntutan.
Jangan lakukan penangkapan sebelum kita menemukan tujuan akhir mereka. Di tempat lain, Bu Mirna duduk tenang di kursi belakang mobil SUV hitam. Ia melihat keluar jendela sambil tersenyum tipis. Kalau polisi sudah datang ke depan pintu, berarti kita harus membuat mereka mengejar bayangan. Mobil itu melaju menembus gelapnya malam. Tanpa disadari Bu Mirna, satu mobil sipil milik kepolisian perlahan mengikuti dari kejauhan. Perburuan sesungguhnya akhirnya dimulai. Hujan gerimis mulai turun ketika 3 mobil boks yang keluar dari Yayasan Kasih Bunda berpencar ke arah berbeda. Di dalam mobil komando, Ibda Ratna memandangi layar GPS yang menampilkan posisi seluruh tim. Tim Alpha ikuti mobil pertama. Siap. Tim Bravo ke mobil kedua. Siap. Tim Charlie tetap bersama saya mengejar mobil ketiga. Siap. Tidak ada sirene. Tidak ada lampu rotator. Mereka sengaja menjaga jarak agar para pelaku tidak menyadari sedang dibuntuti. Mobil yang diikuti Ratna melaju keluar kota menuju kawasan pergudangan tua yang sudah lama tidak beroperasi. Semakin malam, jalanan semakin sepi. Lampu-lampu jalan mulai jarang terlihat. Sekitar 40 menit kemudian, mobil boks akhirnya berhenti di depan sebuah gudang besar berpagar seng tinggi. Dari kejauhan, Ratna memperhatikan beberapa orang membuka gerbang dengan tergesa-gesa. Kotak-kotak arsip segera dipindahkan ke dalam gudang. Namun bukan hanya arsip. Ratna melihat sesuatu yang membuat dadanya berdegup lebih cepat. Beberapa kandang bayi lipat, puluhan tas perlengkapan bayi, dan rak berisi susu formula. Kenapa barang-barang itu ada di sini? Gumam salah satu anggota. Ratna belum menjawab. Ia masih mengamati setiap sudut bangunan. Tak lama kemudian, sebuah mobil sedan hitam memasuki gudang. Pintu terbuka. Bu Mirna turun dengan tenang. Semua orang yang ada di sana langsung berdiri menghormatinya. Ratna menatap melalui teropong. Jadi benar, dia pemimpinnya. Sementara itu, tim Alpha menghubungi melalui radio. Bu Ratna, lapor. Kami menemukan gudang kedua. Ada aktivitas. Kosong. Bagaimana dengan tim Bravo? Beberapa detik radio hanya dipenuhi suara desis. Lalu terdengar jawaban. Kami kehilangan mobil target. Ratna mengepalkan tangan. Tidak apa-apa. Fokus ke lokasi kami. Ia yakin tempat yang sedang diawasi sekarang adalah pusat kegiatan mereka. Di dalam gudang, Bu Mirna berjalan menuju sebuah ruangan yang dijaga 2 pria bertubuh besar. Fajar sudah menunggu di sana. Ia terlihat jauh lebih gelisah dibandingkan Bu Mirna. Bu, polisi sudah sampai mana? Mereka menemukan rumah kontrakan saya. Bu Mirna mengangguk pelan. Lalu, flash disk cadangan tertinggal. Fajar menundukkan kepala. Saya minta maaf. Bu Mirna tidak marah. Ia justru tersenyum tipis. Data utama masih ada. Fajar mengangguk. Ada. Ia mengangkat sebuah hard disk berwarna hitam. Seluruh daftar target ada di sini. Bu Mirna mengambil benda itu. Lalu server. Sudah dipindahkan. Bagus. Ia menoleh kepada anak buahnya. Kalau polisi datang, jangan sampai barang ini jatuh ke tangan mereka. Di luar gudang, Ratna menerima laporan dari anggota yang menyusup ke sisi belakang bangunan. Bu, ada apa? Kami menemukan pintu masuk lain. Berapa penjaganya? 2 orang. Ratna segera membuat keputusan. Tim Alpha masuk dari depan. Charlie masuk dari belakang. Bravo mengamankan seluruh jalan keluar. Target utama. Ia berhenti sejenak. Bu Mirna dan Fajar. Semua anggota mengangguk. Masing-masing memeriksa rompi anti peluru dan senjata mereka. Ratna menarik napas panjang. Laksanakan. Hitungan dimulai. 5, 4, 3, 2, 1. Polisi. Jangan bergerak. Suara keras memecah kesunyian malam. Pintu depan dan belakang gudang didobrak hampir bersamaan. Seluruh ruangan langsung kacau. Beberapa pelaku berusaha melarikan diri. Yang lain mencoba menghalangi petugas. Fajar yang sedang memegang harddisk langsung berlari menuju pintu samping. Berhenti! Teriak seorang polisi. Namun Fajar terus berlari. Ia berhasil keluar menuju halaman belakang. Ratna mengejarnya. Mereka berlari menembus hujan yang semakin deras.
Fajar melompati pagar pendek. Ratna tidak menyerah. Fajar, berhenti. Fajar justru mempercepat langkah. Di tangannya, hard disk hitam itu masih tergenggam erat. Ia tahu, selama benda itu tidak jatuh ke tangan polisi, sindikat mereka masih punya kesempatan bangkit kembali. Tiba-tiba, sebuah mobil polisi muncul dari arah depan dan memotong jalannya. Fajar berbalik. Di belakang, Ratna dan dua anggota sudah semakin dekat. Tanpa berpikir panjang, Fajar mengangkat hard disk itu tinggi-tinggi. Lebih baik hancur daripada kalian dapat. Ia mengayunkannya ke arah tembok. Namun sebelum benda itu terlepas, seorang anggota polisi berhasil menerjang tubuhnya. Bruk! Fajar terjatuh. Hard disk terpental beberapa meter ke tanah. Ratna segera mengambilnya. Fajar mencoba bangkit, tetapi kedua tangannya sudah diborgol. Selesai sudah, Fajar. Di dalam gudang, situasi juga mulai terkendali. Belasan pelaku berhasil diamankan. Namun ketika Ratna masuk ke ruang kerja Bu Mirna, kursi itu sudah kosong. Jendela belakang terbuka lebar. Di atas meja hanya tersisa secari kertas. Ratna membacanya perlahan. Kalian menangkap orang-orangku, tapi belum menangkap pemilik permainan. Ratna mengepalkan surat itu. Bu Mirna kembali berhasil lolos. Namun kali ini, polisi telah mengamankan barang yang paling berharga. Hard disk berisi seluruh data jaringan sindikat. Ratna yakin, di dalamnya terdapat satu petunjuk terakhir yang akan membawa mereka kepada dalang sesungguhnya. Suasana di ruang forensik digital Polres begitu sunyi. Semua mata tertuju pada hard disk yang berhasil diamankan dari tangan Fajar. Ibda Ratna berdiri di belakang petugas forangkat digital yang mulai membuka isi perangkat tersebut. Semoga ini cukup untuk mengakhiri semuanya, gumam Arif. Petugas menekan beberapa tombol. Beberapa folder langsung muncul di layar komputer. Bukan hanya daftar nama. Di dalamnya terdapat ratusan dokumen, foto bayi, data keluarga, riwayat perpindahan uang, hingga percakapan antar anggota sindikat. Ratna menarik napas panjang. Lengkap. Tak lama kemudian, seorang petugas berseru, "Bu Ratna, lihat ini." Ratna mendekat. Di salah satu folder terdapat file berjudul Laporan Pimpinan. Begitu dibuka, muncul puluhan laporan keuangan yang ditandatangani oleh seseorang dengan nama samaran, Ibu. Namun di bagian bawah salah satu dokumen, tertulis nama lengkap yang selama ini disembunyikan. Mirna Kusumawardani. Ratna mengangguk pelan. Kita sudah punya cukup bukti. Hari itu juga, kepolisian mengeluarkan surat penangkapan terhadap Bu Mirna. Seluruh pintu keluar kota dijaga. Bandara, terminal, hingga pelabuhan menerima pemberitahuan. Tak sampai 24 jam kemudian, sebuah laporan masuk dari petugas jalan tol. Bu Ratna, kami menemukan kendaraan yang sesuai. Ratna bersama tim segera bergerak. Sebuah mobil SUV hitam berhenti di rest area. Saat polisi mendekat, Bu Mirna tampak masih duduk dengan tenang di kursi belakang. Ia tidak melawan. Ia hanya tersenyum kecil. Akhirnya kalian sampai juga. Ratna membuka pintu mobil. Bu Mirna, Anda kami tangkap atas dugaan memimpin jaringan penculikan bayi dan perdagangan data pribadi. Bu Mirna mengangkat kedua tangannya. Borgol saja. Sikap tenangnya justru membuat semua orang bergidik. Seolah-olah selama bertahun-tahun ia memang telah terbiasa hidup dengan dua wajah. Wajah dermawan di depan masyarakat, dan wajah kejam di balik layar. Beberapa minggu kemudian, ruang sidang pengadilan negeri dipenuhi wartawan. Kasus tersebut menjadi perhatian masyarakat karena melibatkan yayasan sosial yang selama ini dipercaya banyak keluarga. Jaksa membacakan seluruh dakwaan. Lilis duduk di kursi terdakwa dengan kepala tertunduk. Fajar hanya menatap lantai tanpa berani mengangkat wajah. Sementara Bu Mirna tetap terlihat tenang. Namun ketenangan itu perlahan menghilang ketika satu persatu bukti diputar di ruang sidang. Rekaman CCTV, data dalam hard disk, aliran dana, percakapan antar anggota sindikat, kesaksian para korban. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Hakim akhirnya mengetukkan palu. Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti bersalah. Bu Mirna dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Fajar dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena menjual data pribadi dan membantu jaringan penculikan. Sedangkan Lilis dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena dengan sadar memberikan informasi yang membahayakan keselamatan korban. Begitu putusan dibacakan,
Lilis menangis tersedu-sedu. Sebelum petugas membawanya keluar ruang sidang, ia meminta izin menghampiri Nadia. Nadia. Air matanya terus mengalir. Aku tahu maafku tidak akan menghapus semua yang sudah terjadi. Nadia memandangnya beberapa saat. Lilis. Aku memaafkanmu. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Semoga setelah menjalani hukuman, kamu benar-benar berubah. Lilis menangis semakin keras. Untuk pertama kalinya sejak kasus itu dimulai, ia benar-benar menyadari harga dari sebuah keserakahan. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Nadia mulai kembali tenang. Rafa kini tumbuh sehat dan ceria. Suara tawanya kembali memenuhi rumah. Pak Hendra juga menerima penghargaan dari kepolisian daerah atas keberaniannya menggagalkan aksi penculikan yang menjadi awal terbongkarnya sindikat besar tersebut. Saat menerima piagam, ia hanya tersenyum sederhana. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Pengalaman pahit itu mengubah hidup Nadia. Ia mulai aktif menjadi relawan di berbagai posyandu dan komunitas ibu muda. Bukan lagi untuk membagikan bantuan, melainkan mengedukasi para orang tua agar lebih berhati-hati menjaga data pribadi keluarga. Setiap kali bertemu ibu yang baru melahirkan, Nadia selalu mengingatkan, jangan sembarang membagikan foto bayi, alamat rumah, atau jadwal imunisasi kepada orang yang tidak dikenal. Kadang bahaya datang bukan karena kita lengah, tetapi karena ada orang yang menyalahgunakan kepercayaan kita. Pesan itu selalu ia sampaikan dengan tulus, karena ia pernah merasakan sendiri betapa mahal harga sebuah kelengahan. Suatu sore, Nadia, Arif, dan Rafa berjalan-jalan di taman kota. Rafa yang kini mulai belajar berjalan tertawa riang mengejar gelembung sabun. Arif menggenggam tangan Nadia. Masih sering kepikiran. Nadia tersenyum kecil. Kadang. Tapi sekarang aku lebih bersyukur. Bersyukur karena apa? Nadia menatap Rafa yang sedang tertawa. Karena hari itu, Tuhan mengirim orang baik lewat Pak Hendra. Kalau saja satu teriakan itu tidak pernah terdengar, mungkin hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Nadia memeluk putranya dengan erat. Dalam hati, ia berjanji akan menjaga anaknya sebaik mungkin, apapun yang terjadi. Karena ia kini tahu, kejahatan bisa datang dengan wajah yang paling ramah, tetapi keberanian satu orang baik mampu menyelamatkan banyak kehidupan. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika cerita ini memberikan pelajaran tentang pentingnya menjaga keluarga dan tetap waspada, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kalian sayangi. Sampai jumpa di kisah berikutnya.